Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai keamanan cyber. Saat ini kita dunia yang serba digital, di mana hampir setiap aktivitas kita berhubungan dengan teknologi dan internet, mulai dari berkomunikasi melalui pesan instan dan media sosial, kemudian berbelanja secara daring, hingga mengakses layanan perbankan. Semuanya melibatkan data digital yang tersimpan dan dipertukarkan di dunia maya. Namun, semakin terhubungnya aktivitas kita ke dunia digital, risiko terhadap keamanan data pun semakin tinggi. Data pribadi, informasi keuangan, bahkan aktivitas online kita menjadi target utama bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara melindungi data dan privasi agar tetap aman di era digital ini. Dan dalam sesi ini, kita akan membahas pengertian dasar keamanan cyber, jenis-jenis ancaman yang sering dihadapi di dunia digital, studi kasus serangan nyata dan dampaknya, dan juga cara sederhana melindungi kehidupan digital. Sebagai langkah awal, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keamanan cyber. Keamanan cyber adalah sistem yang dirancang untuk melindungi data serta infrastruktur digital seperti perangkat dan jaringan dari ancaman di dunia digital yang dapat merugikan seperti peretasan, kebocoran data, dan serangan malware. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan digital ini, keamanan cyber menjadi fondasi utama untuk kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang kita miliki. Keamanan cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab para profesional di berbagai bidang teknologi, tetapi juga setiap individu yang terhubung ke internet. Dengan memahami konsep dasar ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dari ancaman di dunia digital. Dan dalam keamanan cyber ada 3 aspek utama yang menjadi fokus, yaitu yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Ini adalah prinsip yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi atau izin. Dan hal ini tuh seperti melindungi data dari akses yang tidak sah, baik oleh individu, perangkat maupun sistem yang tidak berwenang. Dan langkah-langkah yang sering digunakan untuk menjaga kerahasiaan yaitu enkripsi data, penggunaan kata sandi yang kuat, dan implementasi autentikasi 2 faktor. Kemudian dalam konteks perusahaan, hal ini juga melibatkan pengaturan izin akses bagi karyawan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang membutuhkan informasi tertentu yang dapat mengaksesnya. Kemudian integritas atau integrity, berarti memastikan bahwa data tetap akurat, konsisten, dan tidak diubah atau dimanipulasi tanpa izin. Dalam sistem yang aman, setiap perubahan pada data yang harus dapat dilacak dan diverifikasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh individu atau organisasi dapat dipercaya. Untuk menjaga integritas, menggunakan teknik yang sering diterapkan seperti tanda tangan digital atau digital signature. Tanda tangan digital adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi bahwa data atau dokumen itu tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Dan proses ini tuh melibatkan penggunaan kriptografi kunci publik yang memungkinkan penerima untuk memverifikasi keaslian dan integritas data yang diterima. Misalnya dalam transaksi keuangan, integritas data memastikan bahwa jumlah uang yang dikirimkan dan diterima tetap sama tanpa adanya perubahan selama proses berlangsung. Kemudian ada ketersediaan atau availability. Ini adalah prinsip yang memastikan bahwa data dan sistem selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Gangguan pada ketersediaan seperti serangan distributed denial of service atau yang biasa disebut di DOS dapat menyebabkan layanan tidak tersedia yang berdampak pada produktivitas atau kepercayaan pelanggan. Untuk menjaga ketersediaan, sistem harus dirancang dengan redundansi, pemulihan bencana, dan pemantauan yang baik. Sebagai contoh, menggunakan penyimpanan data cadangan atau backup dan penggunaan pusat data yang tangguh adalah beberapa cara untuk memastikan ketersediaan layanan.
Nah, ketiga aspek ini tuh sering disebut sebagai CAA triad yang menjadi pilar dalam membangun sistem keamanan yang efektif. Ketiga elemen ini tuh saling berhubungan dan harus diterapkan secara seimbang. Contohnya, meningkatkan kerahasiaan melalui enkripsi data yang kompleks. Nah, enkripsi ini itu adalah proses mengubah bentuk data informasi dari yang mudah dipahami menjadi kode-kode yang sulit dipahami. Nah, hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan karena membutuhkan waktu yang lama untuk memproses data agar dapat terbaca. Oleh karena itu, dalam merancang sistem keamanan, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan agar sistem itu tetap efektif dan efisien. Kemudian masuk ke jenis ancaman cyber. Jenis-jenisnya itu ada berbagai macam. Yang pertama itu malware atau malicious software. Nah, malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer atau mencuri informasi. Malware ini dapat masuk ke perangkat melalui berbagai cara seperti mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya atau membuka email yang berisi lampiran berbahaya. Contoh-contohnya itu seperti virus. Itu program berbahaya yang menempel pada program lain dan dapat menyebar ke file atau sistem lain. Kemudian ada Trojan. Trojan ini tuh malware yang menyamar sebagai perangkat lunak sah, tetapi setelah diinstal, dia itu memberikan akses kepada peretas untuk mengendalikan perangkat korban. Nah, untuk yang spyware adalah program yang diam-diam mengumpulkan informasi pribadi pengguna tanpa sepengetahuan mereka, seperti aktivitas browsing atau data login. Untuk contoh kasus dari malware ini tuh ada beberapa serangan ransomware besar seperti WannaCry dan Petya, merupakan bentuk dari malware yang dapat menyebar secara cepat ke banyak komputer dan mengunci data pengguna hingga tebusan dibayar. Kemudian ancaman yang lainnya yaitu phishing dan serangan sosial. Phishing adalah salah satu jenis serangan yang paling umum di dunia digital, yang memanfaatkan teknik manipulasi psikologis untuk menipu korban agar mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data sensitif lainnya. Cara kerja dari phishing ini tuh penyerang mengirimkan email yang terlihat resmi dan meyakinkan. Jadi itu seolah-olah berasal dari perusahaan atau lembaga yang terpercaya, misalnya bank atau penyedia layanan online. Nah, email tersebut biasanya berisi tautan yang mengarah ke situs web palsu yang mirip dengan situs web asli. Kemudian korban itu tanpa sadar memasukkan informasi pribadi mereka ke situs palsu tersebut. Nah, contoh kasusnya itu pada 2016 terjadi serangan phishing besar yang menargetkan Yahoo. Jadi para peretas berhasil mencuri lebih dari 1 miliar data akun pengguna hanya dengan menggunakan teknik phishing yang canggih. Kemudian ada ancaman serangan jaringan atau network attacks. Serangan jaringan ini bertujuan untuk mengganggu, merusak, dan mengakses data yang ada di dalam jaringan tanpa izin. Beberapa serangan yang termasuk dalam kategori ini adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini tuh bertujuan untuk membanjiri server atau sistem dengan traffic yang berlebihan, hingga sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kemudian ada contoh lainnya yaitu MITM atau Man in the Middle. Dalam serangan ini tuh peretas menyusup di antara komunikasi dua pihak yang sah dan bisa membaca atau mengubah pesan yang dikirimkan. Contoh kasusnya itu pada tahun 2016, sebuah serangan DDoS besar menargetkan DIN, yaitu sebuah perusahaan yang mengelola infrastruktur di DNS. Dan serangan ini tuh membuat beberapa situs besar seperti Twitter, Netflix, dan Spotify tidak dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Kemudian ada ancaman cyber yang
lainnya yaitu kebocoran data. Kebocoran data adalah insiden di mana data pribadi atau sensitif pengguna yang disimpan oleh perusahaan atau organisasi terungkap atau jatuh ke tangan yang salah. Kebocoran ini dapat terjadi karena serangan cyber atau kesalahan manusia dalam mengelola data. Contoh kasusnya itu pada tahun 2017 ketika Equifax, salah satu biro kredit terbesar di dunia, itu mengalami kebocoran data yang mengungkapkan informasi pribadi lebih dari 147 orang, termasuk nomor jaminan sosial, tanggal lahir, dan alamat rumah. Dan masuk ke studi kasus, ini ada 2 contoh serangan nyata dan dampaknya. Yang pertama itu ada serangan ransomware WannaCry. Ini terjadi pada Mei 2017. Nah, serangan ini, ransomware ini tuh menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. WannaCry ini mengenkripsi file korban dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dampaknya itu ada kerugian finansial. Biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan sistem dan pembayaran tebusan mencapai miliaran dolar. Terus ada juga dampaknya kerusakan reputasi. Dan studi kasus lainnya yaitu kebocoran data di Facebook pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 itu Facebook pernah mengalami kebocoran data besar yang melibatkan lebih dari 50 juta akun pengguna. Kebocoran ini terjadi karena adanya celah keamanan dalam sistem Facebook yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dan dampaknya itu ada kerugian reputasi, jadi Facebook menghadapi kecaman publik dan peraturan yang lebih ketat terkait dengan privasi data. Kemudian ada juga denda. Jadi Facebook itu didenda oleh Komisi Perdagangan Federal AS atau FTC sebesar 5 miliar US dollar sebagai bagian dari penyelesaian terkait pelanggaran privasi pengguna. Kemudian cara melindungi kehidupan digital. Untuk langkah-langkah dasarnya itu yang pertama, membuat kata sandi yang unik dan kuat. Jadi sekarang itu banyak orang yang masih menggunakan kata sandi yang lemah dan mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama hewan atau seseorang. Padahal kata sandi yang kuat itu penting untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dan cara untuk membuat kata sandi yang kuat yaitu yang pertama, mengusahakan membuat kata sandi yang memiliki minimal 12 karakter. Kemudian juga gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan jangan menggunakan informasi yang mudah ditebak. Dan yang kedua, mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Autentifikasi 2 faktor ini tuh langkah tambahan yang bisa diaktifkan pada akun untuk meningkatkan keamanan. Dengan 2FA ini, jika seseorang berhasil mengetahui kata sandi kita, mereka itu tetap memerlukan informasi tambahan untuk bisa mengakses akun kita. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, kita itu memasukkan kata sandi. Kemudian kita pasti akan diminta untuk memasukkan kode yang dikirimkan melalui pesan atau yang dihasilkan oleh aplikasi yang menggunakan autentikasi tersebut. Terus ada juga beberapa layanan yang memungkinkan menggunakan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah sebagai langkah tambahan. Nah, keuntungan dari autentikasi 2 faktor ini tuh keamanannya itu lebih tinggi. Jadi meski kata sandi dibocorkan, penyerang pasti tidak akan dapat mengakses akun tanpa kode 2FA. Kemudian
Keuntungan lainnya yaitu menambah lapisan proteksi. Jadi cara ini tuh langkah yang sangat disarankan untuk akun-akun penting seperti email, akun bank, atau media sosial. Kemudian yang ketiga, menghindari tautan dan lampiran yang mencurigakan. Biasanya itu tautan dan lampiran ini tuh cara yang umum digunakan oleh peretas untuk menipu korban dan menginstal malware di perangkat mereka. Contohnya itu serangan phishing. Nah kan biasanya seringkali melibatkan email yang terlihat resmi dengan tautan atau lampiran yang tidak sah. Tipsnya untuk menghindari phishing ini tuh dengan memeriksa pengirim. Pastikan email atau pesan berasal dari sumber yang terpercaya. Dan jangan membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Jadi kalau nggak yakin itu lebih baik jangan membuka lampiran tersebut. Kemudian yang keempat, selalu memperbarui software. Nah, biasanya itu software yang tidak diperbarui itu memberikan celah yang besar untuk penyerang agar dapat mengeksploitasi atau masuk ke dalam sistem kita. Biasanya itu pembaruan software itu seringkali mencakup perbaikan keamanan yang penting untuk melindungi sistem dari ancaman terbaru. Caranya itu bisa mengaktifkan pembaruan otomatis. Kan biasanya ada gitu sistem untuk pembaruan otomatis. Banyak perangkat dan aplikasi sekarang itu menawarkan opsi pembaruan otomatis untuk memastikan bahwa kita itu memiliki versi yang terbaru. Kemudian yang kelima, menggunakan alat keamanan seperti antivirus atau firewall. Nah, antivirus dan firewall ini tuh alat penting yang dapat melindungi perangkat dari malware dan serangan cyber lainnya. Antivirus ini melindungi perangkat dari virus dan perangkat lunak berbahaya lainnya dengan memindai dan menghapus malware. Kemudian untuk firewall ini tuh mencegah akses tidak sah masuk ke perangkat dengan memblokir koneksi berbahaya yang masuk dan keluar. Kemudian ada tips untuk melindungi privasi secara online. Yang pertama itu menggunakan VPN saat mengakses Wi-Fi publik. Jadi Wi-Fi publik itu sangat rentan terhadap serangan cyber, terutama saat kita itu mengakses tanpa perlindungan atau tanpa kata sandi gitu. Nah, untuk menghindari resiko tersebut itu kita bisa menggunakan VPN saat mengakses Wi-Fi publik. Menggunakan VPN ini itu penting soalnya VPN itu dapat menginskripsi data yang kita kirimkan melalui jaringan sehingga pihak ketiga itu tidak dapat mengakses. Dan VPN juga menyembunyikan alamat IP, jadi membuat kita itu lebih sulit dilacak oleh sistem saat online. Kemudian mengatur privasi di media sosial. Media sosial kan tempat di mana banyak informasi pribadi kita itu dibagikan, baik secara sengaja maupun tidak. Nah, karena itu penting untuk mengatur privasi akun media sosial agar data kita itu tetap terlindungi. Mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi privasi media sosial kita itu yang pertama itu memeriksa peraturan privasi. Jadi pastikan hanya orang-orang yang kita kenal itu yang dapat melihat informasi pribadi. Kemudian yang kedua itu hati-hati dengan yang dibagikan. Menghindari membagikan informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, atau data keuangan di media sosial. Dan berhati-hati juga dengan aplikasi pihak ketiga.
Jadi pastikan hanya aplikasi yang terpercaya yang diberikan izin untuk mengakses akun media sosial Anda. Kemudian yang ketiga, mengelola izin aplikasi pada perangkat. Jadi kan banyak juga ya, aplikasi yang meminta izin untuk mengakses berbagai data di perangkat kita seperti lokasi, kontak, dan kamera. Langkah untuk mengelola izin aplikasi itu selalu memeriksa izin aplikasi secara berkala, jadi rutin gitu. Nah, hapus izin untuk aplikasi yang tidak lagi digunakan. Kemudian gunakan pengaturan izin secara selektif. Jadi hanya berikan izin untuk aplikasi yang benar-benar membutuhkan akses ke data tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya?